Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita ke kasus yang pertama. Sebelumnya persiapkan buku 1 dan buku 2-nya. Buku 1 Praktikum Akuntansi Biaya berisi tentang kasus-kasusnya. Buku 2 yaitu lembar kerja untuk mengerjakan dari kasus di buku 1. Nah, untuk kasus 1 ini berisi tentang kasus PT Aatex Jakarta. Nah, PT Aatex Jakarta ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian jadi untuk anak dan dewasa. Nah, di sini disampaikan data tentang biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Aatex yang nanti kalian harus bisa klasifikasikan termasuk biaya yang mana, ya, seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk perusahaan manufaktur pengklasifikasian biaya itu dibagi menjadi 2. Nah, pengklasifikasian yang pertama yaitu biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur dan biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume produksi. Nah, untuk biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya non produksi sering disebut dengan biaya periode. Nah, untuk biaya produksi sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu terdiri dari biaya bahan baku atau BBB, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, biaya overhead pabrik atau BOP. Itu adalah biaya produksi. Kemudian biaya yang kedua yaitu biaya non produksi atau biaya periode. Biaya non produksi dibagi menjadi 2, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, itu adalah pengklasifikasian biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur. Kemudian yang pengklasifikasian yang kedua tadi, biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume produksi. Nah, jadi di sini dalam suatu perusahaan itu kan dalam berproduksi ada volumenya, ya, naik turunnya jumlah yang diproduksi. Nah, biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume produksi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, di sini ada daftar biaya-biaya yang ada di PT Aatex Jakarta. Kalian harus bisa mengklasifikasikan termasuk biaya yang mana. Nah, nanti kalian harus bisa mengklasifikasikan dari yang pertama tadi, biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur termasuk biaya yang mana? Apakah biaya produksi atau non produksi? Kalau produksi termasuk BBB, BTKL atau BOP. Kalau biaya non produksi apakah termasuk biaya pemasaran atau biaya administrasi dan umum, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah bisa mengklasifikasikan termasuk biaya produksi atau non produksi, termasuk BBB, BTKL, BOP atau biaya pemasaran atau BAU. Nah, tugas kalian yang kedua adalah mengklasifikasikan biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume produksi. Nah, di sini harus bisa mengklasifikasikan kalian itu termasuk biaya tetap atau biaya variabel atau biaya semi variabel. Nah, contohnya di sini yang nomor 1 adalah kain, ya, jenis biaya yang pertama adalah kain. Nah, kain di sini kalian harus bisa klasifikasikan untuk yang pertama berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur termasuk biaya produksi atau non produksi. Kemudian kita juga memilih yang mana. Nah, biaya kain. Nah, contohkan, saya kasih contoh 1, ya. Biaya kain itu termasuk biaya bahan baku tersebut, ya. Kemudian untuk
yang biaya kancing, biaya kancing itu bukan termasuk biaya bahan baku, tapi termasuknya BOP ya. Jadi biaya bahan baku itu sebenarnya ini teorinya sudah ada di materi mata kuliah akuntansi biaya ya. Jadi di sini kalian sudah harus bisa mengklasifikasikan mana yang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP dan seterusnya ya. Jadi di sini kalau yang dinamakan bahan baku itu bahan yang mendominasi ya. Jadi harus ada dan jumlahnya mendominasi atau dalam jumlah yang banyak. Misalkan baju ya bahan bakunya kain seperti itu. Kalau kancing, biasanya kalau buat bukan baju atau misalkan buat celana seperti itu kan kadang tidak ada kancingnya. Jadi kancing ini termasuk bukan biaya bahan baku seperti itu ya. Jadi di sini untuk yang kedua kancing termasuknya BOP. Kemudian yang ketiga ada benang. Benang di sini termasuk BOP, renda termasuk BOP, resleting BOP, pita BOP. Kemudian di sini ada tukang obras, tukang potong, tukang bordir, tukang bikin pola, tukang jahit, tukang memasang kancing. Di sini termasuk biaya produksi juga, tapi termasuknya adalah BTKL dan seterusnya ya. Dan di sini satu contoh lagi, misalkan nomor 13, biaya komisi penjualan. Di sini termasuk biaya non produksi. Jadi untuk menjual itu bukan termasuk biaya produksi, tapi biaya non produksi. Masuknya adalah biaya pemasaran. Jadi yang dicentang adalah biaya pemasaran. Dan seterusnya kalian kerjakan sampai nomor 37. Kita klasifikasikan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur. Dan kalau sudah, kita ke pengklasifikasian yang kedua, yaitu biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume produksi. Kita balik lagi ke atas, nomor 1 lagi, yaitu biaya kain. Biaya kain di sini termasuk biaya tetap atau biaya variabel atau biaya semi variabel. Kain itu termasuk biaya variabel, maka kita checklist, kita centang yang biaya variabel. Mengapa disebut biaya variabel? Karena biaya kain ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Kalian tentunya sudah tahu ya pengertian biaya tetap dan biaya variabel, biaya semi variabel. Untuk kancing, benang, renda, resleting, pita, itu juga termasuk biaya variabel karena biaya tersebut berubah-ubah atau naik turun sesuai dengan perubahan volume produksi. Misalkan memproduksi satu baju itu butuh satu kain, butuh kancing satu. Nanti kalau volume produksinya jadi 2 baju, otomatis kainnya kan berubah menjadi butuh 2 meter kain, kancingnya butuh 2 kancing seperti itu. Jadi kan berubah-ubah sesuai perubahan volume produksi. Contoh untuk yang biaya tetap. Contohnya misalkan biaya promosi nomor 15. Biaya promosi itu termasuk biaya tetap. Jadi yang dicentang adalah biaya tetap. Karena apa? Biaya promosi misalkan banyak sedikitnya volume produksi yang diproduksi, itu biaya promosi itu maksudnya biasanya sudah ditetapkan. Untuk biaya promosi bulan ini sekian juta rupiah seperti itu, sehingga biaya promosi termasuk biaya tetap. Dan ada lagi contoh biaya tetap, misalkan biaya satpam, biaya gaji satpam pabrik. Di sini termasuk biaya tetap karena perubahan volume produksi naik turunnya itu tidak dipengaruhi dengan biaya gaji satpam pabrik. Misalkan bulan ini memproduksi 10 baju, gaji satpamnya 2 juta. Bulan depan memproduksi 20 baju. Biaya gaji satpamnya apakah naik juga sesuai dengan perubahan volume produksi? Kan tidak ya, sama. Jadi biaya gaji satpam pabrik itu termasuk biaya tetap dan seterusnya. Kalian lanjutkan
sendiri seperti itu. Nah, di sini saya contohkan satu lagi ya untuk biaya yang semi variabel. Nah, biaya semi variabel itu biaya yang bisa bersifat tetap dan bisa bersifat variabel. Contohnya apa? Misalkan biaya listrik pabrik, biaya PDAM pabrik, biaya telepon pabrik. Jadi di sini misalkan ada perubahan volume produksi, misalkan bulan ini memproduksi 10 baju. Nah, bulan depan itu belum tentu. Misalkan ya naik ya, misalkan naik, listriknya naik tapi tidak berubah secara proporsional. Nah, kalau yang biaya variabel tadi kan berubahnya secara proporsional. Satu baju butuh satu kain, satu baju butuh 1 meter kain, 2 baju butuh 2 meter kain. Itu kan namanya bersifat variabel ya. Artinya berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi. Tapi kalau biaya listrik ya telepon itu berubah tapi tidak proporsional. Misalkan bulan ini memproduksi 10 baju, listriknya bulan ini 200.000. Nah, bulan depan memproduksi 20 baju. Nah, apakah listriknya langsung sebanyak 400.000? Kan belum tentu seperti itu. Jadi berubahnya tidak proporsional, berubah-ubah tapi tidak proporsional, itu namanya disebut biaya semi variabel seperti itu. Nah, kalian lanjutkan sendiri sampai nomor 37. Silahkan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.